Oke, baik semuanya Bapak Ibu kemarin sudah ke lokasi ya, begitu ya, dan sudah mengamati apa saja yang Bapak Ibu lihat, lalu apa saja yang Bapak Ibu pelajari, begitu ya. Hari ini kita akan mencoba sedikit refleksi kali ya, bukan berdiskusi lebih tepatnya kalau berrefleksi. Jadi teman-teman sudah belajar mengenai, kita sama-sama sudah belajar ya. Kita sharing mengenai pengetahuan kita, Bapak Ibu juga sharing mengenai perilaku yang mungkin bisa di address gitu ya, atau diambil dan intervensi dengan menggunakan behavioral science seperti ini begitu ya. Kita sama-sama belajar selama seminggu kemarin ya, dan kemarin teman-teman terjun langsung begitu ya, melihat bagaimana implikasi dari behavioral science ini ke dalam sebuah sosial eksperimen begitu. Saya sih lebih pengennya sih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan begitu ya, daripada saya menunjuk begitu ya. Saya sudah baca sekilas semuanya begitu ya, skimming begitu ya. Ya rata-rata punya pattern dalam hal temuan, insight atau refleksinya begitu ya. Sebelum ke sana mungkin saya pengen buka dulu nih ya, mungkin sekitar berapa? 3 orang mungkin ya dulu ya, mau bercerita mungkin, monggo silakan gitu. Mbak Anita udah ngelihat saya dulu, kayak udah minta mic dong. Ya, monggo yang lain, siapapun boleh bercerita. Siap? Pak Wiwit mungkin mau bercerita, Pak? Oh, Mbak En, oke, siap, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin hasil pengamatan kami di Taman Apsari, kebetulan waktu datang ke sana itu sudah lewat jam makan siang ya, jadi pengunjungnya yang berlalu lalang di situ agak sepi. Surveyornya juga pada waktu kita datang masih menunggu pengunjung agak lama, sekitar 10-15 menitan lah baru ada yang datang. Rata-rata yang lewat di situ karena mungkin daerah perkotaan dan kesadaran prokesnya sudah tinggi ya, rata-rata sudah pakai masker semua dan tertutup, tidak setengah-setengah. Terus kalau respondennya yang muda itu lebih responsif ya, diajak ngobrol agak lama gitu masih mau. Tapi kalau yang pengunjungnya yang sudah agak tua atau karyawan kantor, surveyor itu ngajak ngobrolnya sambil jalan gitu. Mungkin karena kesibukan ininya ya. Tapi kayaknya kalau jedahnya yang lewat itu mungkin lama banget karena memang kondisi di perkantoran, di situ perkantoran dan pusat kuliner yang ramainya pada waktu jam istirahat itu. Sementara itu hal unik ya perilaku respondennya. Kalau ibu-ibu dia cenderung sama responsif dia. Kalau ibu-ibu kan seneng ditanyain gitu mungkin. Terus sama pelajar gitu seneng gitu, ada dia masuk jadi responsif itu kayaknya responsif banget, seneng gitu. Tapi kalau yang karyawan itu rata-rata sambil lalu gitu, tidak mau ditanyain, cuman sambil lalu gitu. Perlakuannya beda. Iya. Kalau dilihat dari perilakunya sendiri bagaimana? Ketika
Taman Absari. Kosong. Nggih. Makasih Bu Eni. Taman Absari mau siap. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Kalau kami sebenarnya ada 2 tempat yang saya kunjungi sama Mbak Lia kunjungi. Pertama di Pasar Keputaran. Kita tahu Pasar Keputaran adalah termasuk pasar besar di Kota Surabaya. Baik itu mulai pagi sampai sore. Tapi yang paling crowded itu biasanya di sore hari karena banyak memasak dan sebagainya. Untuk yang memiliki pengalaman unik Mbak Lia, monggo Mbak Lia. Bukan. Iya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin saya sama Mas Anam, dari surveyornya itu kita sudah mengamati lama dan hampir 30 menit di situ. Surveyornya cuman jalan mondar-mandir bingung. Mondar-mandir bingung dan cuman main handphone. Setelah lama ternyata si surveyornya ini malah mendatangi saya. Jadi saya itu kemarin malah jadi responden. Jadi saya juga sebenarnya mau nahan ketawa tapi juga ya sudahlah. Terus yang jadi pengamatan saya di situ si surveyornya ini kayak gimana ya, kayak textbook gitu loh Pak. Iya, jadi pertanyaannya itu langsung Mbak asalnya dari mana gitu kan. Terus umurnya berapa? Jadi kayak benar-benar lulusannya apa kayak gitu. Jadi menurut saya kalau di daerah pasar kayaknya kurang cocok kalau pertanyaannya itu seperti itu gitu. Jadi itu sih Pak pengalaman saya yang di situ. Sekedar tambah. Saya rasa sudah cukup sudah cukup mengena karena satu dia bawa sayur. Kemudian jadi sudah olah-olah pengunjung pasar. Bawa sayur, kemudian sudah ngobrol karena menurut saya di Pasar Keputaran itu kan lebih banyak mohon maaf yang orang-orang yang Madura. Jadi kalau semisal dikasih treatment ada yang tanya itu ya bodoh amat gitu. Jadi pertama kali saya ketemu itu waktu ngobrol sama penjual sayur sendiri. Dia ngobrol sampai dibuka gitu. Jadi mungkin itu bapak-bapak jadi langsung dibuka. Nah si surveyor tadi karena memang masih cewek, saya mungkin karena kendala itu ya cewek ketemu di situ bapak-bapak dan pasti banyak sering digoda dan jelas itu. Makanya dia lebih textbook terus agak menghindar. Nah akhirnya di situ saya sama Mbak Liat seolah jadi pembeli minuman. Jadi kayak ngobrol sama warga, akhirnya Mbak Lia didatangi gitu ceritanya. Jadi kita ngobrol berempat sama bapak-bapak, karena mbaknya cewek, akhirnya didatangi itu cewek sama si surveyor tadi. Sehingga yang jadi responden itu Mbak Lia. Enggak, saya enggak harap. Malah menghindar. Karena satu, saya pernah jadi seperti itu sebenarnya juga merasakan susah juga jadi surveyor seperti apalagi cewek di kondisi pasar yang crowded seperti itu dan sering banyak digoda sama bapak-bapak yang ada di sana. Apalagi mbaknya mohon maaf kan tahu dan punya ini loh ada logonya Pemprov, kemudian pakai masker sama gali kubur itu kelihatan banget. Jadi dan orang-orang ya opo sih mbak gitu. Jadi itu yang terjadi di lapangan. Tapi untuk perannya dapat banget, dia bawa sayur dan lain sebagainya. Tapi di situ ada beberapa mungkin lebih natural karena kondisi si surveyor sendiri kan memang gak bisa dibuat-buat bagaimana dia komunikasi dengan orang lain. Nah, yang dihadapi ini adalah orang yang yang natural dikasih tahu ya sudah bengkel gitulah bahasanya. Nah, akhirnya kan Keputaran pernah jadi klaster baru sehingga ya orang-orang seperti itu. Sehingga mungkin menurut saya si surveyor lebih textbook, satu mungkin menghindar biar tidak terlalu digoda mungkin dan sebagainya. Kemudian karena juga orang-orangnya juga yang seperti itu. Nah, itu mungkin yang ada di lapangan secara ide tepat sekali dan pelaku sudah menunjukkan yang terbaik waktu itu. Tapi karena kondisi
di lapangan ketemu orangnya siapa, akhirnya ya banyak kendala seperti itu. Terima kasih itu untuk yang di Pasar Keputaran. Memang ternyata Keputaran tuh salah satu pasar besar juga ya, gitu ya, dan apa? Pasar induk ya, benar ya? Oke, ya. Oke, baik. Kami juga kemarin ke sana ya, soalnya ya, ketemu juga ya, sama surveyornya, gitu. Jam, betul. Cuman sebelum kami cerita, mungkin ada lagi Keputaran, Pak Rama mungkin mau cerita Keputaran. Baik, selamat pagi semuanya. Saya kemarin dengan Pak Novan di lokasi Pasar Keputaran. Maaf kalau saya menganalisisnya mungkin kekurangan ya Pak ya. Lebih banyak kekurangannya. Dan ini akan saya analisis secara epidemiologis. Kalau epidemiologis waktu dulu itu suatu ilmu yang mempelajari tentang persebaran penyakit saja, tapi semakin kesini semakin maju, epidemiologi itu merupakan satu ilmu yang mempelajari tentang kesehatan dan semua permasalahannya. Maaf teoritis sedikit ini. Indikator epidemiologis itu dianalisis dari orang, tempat, dan waktu. Dan kami, mungkin Mbak Ida juga orang epidemiologis, saya menganalisisnya secara orang, tempat, dan waktu. Untuk indikator orang, apa yang dikatakan dari Pak Anam dan temannya memang benar. Saya mengamati pertama, saya lihat pakai logo, pakai tulisan, pakai masker dan gali kubur. Saya amati beberapa menit kemudian, kelihatannya memang surveyornya ini kurang humanis gitu ya. Kenapa kurang humanis? Ya mungkin masih muda, cantik lagi gitu ya. Sehingga kaku gitu ya, dalam berkomunikasi itu sangat kaku gitu. Di samping itu juga kelihatan kalau takut menghadapi responden. Ya, takut menghadapi. Sehingga inilah yang menjadi bingung apa yang mau disampaikan, apa yang mau dikatakan, apa yang mau ditanyakan kepada responden itu kadang-kadang saya lihat itu kok ya tidak terstruktur gitu. Itu dari surveyornya, dari respondennya itu ya maaf kalau secara penelitian itu tidak, responden tidak disiapkan, artinya tidak disiapkan secara acak gitu ya, diperhitungkan gitu. Kedua, respondennya ini sibuk berjualan sendiri gitu ya, terus ditanya ini ya sambil nggak ngereken gitu ya, bahasa Inggrisnya nggak ngereken gitu Pak ya. Jadi sudah kamu ngomong apa saya jawab, tapi saya konsen ke penjualan saya gitu. Terus responden sendiri takut diwawancarai. Kenapa hal ini? Saya begitu datang mereka seakan melihat saya, oh, itu temannya itu mungkin gitu ya. Itu mereka juga takut diwawancari seperti itu. Terus yang diharapkan responden adalah sebetulnya uang Pak, bukan pertanyaan gitu. Pak ada bantuan lagi dah Pak. Iya saya bantu doa, saya bilang gitu. Ya, jadi yang diharapkan responden itu sebenarnya itu, jadi bantuan, bukan pertanyaan. Kedua, dari analisis tempat, seperti Pak Anam tadi sampaikan bahwa pasar itu tempat yang ramai dan Pasar Keputaran sendiri itu merupakan pasar induk. Pada waktu itu kira-kira jam 1 itu adalah mungkin awal dari kegiatan, banyak sekali mobil sayuran yang datang dan mereka angkut semua barang-barang itu dari pasar, dari mobil ke lokasinya. Kemudian mereka konsentrasinya yaitu pedagang itu konsentrasinya pada untung dan rugi saja. Penjualanku itu harus segera cepat
cepat diambil orang biar cepat laku gitu intinya. Kecepatan dalam menjual itu mereka perhitungkan benar kalau saya lihat di situ. Ya, terus ya ramai, namanya pasar ramai. Kalau melihat definisi pasar adalah suatu tempat umum di mana orang banyak berkumpul melakukan aktivitas perdagangan yang keberadaannya ditunjuk oleh DPRD setempat, itu definisinya. Ketiga, analisis waktu. Antara pukul 1 sampai setengah 2 itu adalah waktu yang panas. Ya. Di mana waktu yang panas ini emosional kita, saya sendiri itu ada emosi sudah, Pak. Saya datang, cari minum dulu deh gitu. Emosi saya sudah seperti itu. Tapi sambil saya cari minum, saya cari surveyornya mana. 2 gelas es cao, Pak, baru ketemu ya. Oh itu es cao ya. Kelihatan ya, saya minum es cao kemarin. Jadi supaya enggak nanti kelihatan Pak Dimas, Pak Rama enggak pengamatan ngombe es saya gitu. Jadi saya lihat itu baru emosional kita mungkin agak reda ya. Jadi seperti dari analisis surveyornya jam 1 beliaunya riwa-riwi itu panas Pak di bawah terik gitu ya, panas itu. Walaupun kemarin agak mendung, tapi ya sumuk gitu ya. Penjualnya juga seperti itu juga, sehingga konsentrasinya kurang. Kemarin makanya begitu saya melihat semuanya itu, saya berusaha mendekati surveyornya, saya berkenalan, Mbak Lisa kalau nggak saya. Itu kalau saya berkenalan, saya sampaikan kalau saya mengikuti kegiatan ini. Mungkin beliau agak nyaman sedikit. Pak saya gini loh, Pak saya gini. Nah, itu agak curhat sedikit. Oke kalau gitu kita sama-sama yuk gitu. Jadi mulai ada guidance sedikit kepada beliaunya. Jadi apa yang ingin dilakukan Mbak? Saya ke situ Mbak, oke. Tapi sebaiknya jangan bergerombol, nanti dikira ya kita memberikan punishment terhadap orang itu gitu. Kita lihat dari jauh aja tetap seperti itu. Makanya kemarin fotonya kan agak saya beri panah gitu ya. Biar action sedikit gitu. Itu Pak analisis saya dari pengamatan di pasar kemarin. Terima kasih. Terima kasih Pak Rama ya. Jadi memang sebenarnya hal itu juga yang ingin kita lihat ya sebenarnya ya. Jadi memang kemarin salah satu variabel yang kita lihat itu apakah ada kondisi yang berbeda mungkin ya antara pagi, siang sama sore gitu ya. Karena memang kemarin kita merasakan sendiri ya kalau siang-siang ternyata itu panas ya kan. Dan kita seperti ini ya terbiasa bekerja di di ruang indoor gitu ya. Tapi begitu di luar ternyata cukup struggling ya menggunakan masker ya. Gitu ya. Dan mungkin bisa jadi itu adalah salah satu hal yang mempengaruhi juga begitu ya. Dan bagaimana treatment ini bisa mempengaruhi atau bisa mengubah gitu ya, atau paling tidak ada memberikan efek treatment lah, efek perlakuan gitu ya, apapun bentuknya begitu ya. Dan sepakat soal surveyor begitu ya. Jadi kalau misalnya boleh cerita sedikit itu memang mungkin sudah cerita juga ya sama Pak Rama gitu ya, curhatnya panjang lebar begitu ya. Memang agak sedikit mengalami pressure ya semenjak masuk ke lokasi gitu ya, memang sudah mengalami pressure gitu ya. Dan mungkin itu jadi terngiang-ngiang ya. Jadi mental setnya tuh udah sedikit mempengaruhi perilakunya gitu ya. Cuman hari ini dia akan ke taman sih. Ya hari ini ke taman, yang kemarin di pasar akan ke taman, yang kemarin di taman akan di pasar. Kemarin itu kan gitu. Jadi kalau nggak salah Mbak Lisa tuh sekarang di antara Taman Apsari atau Bungkul atau satu lagi apa? Harmoni, Keputihan. Ya antara itu. Begitu kalau ke putih. Kalau nggak salah Apsari deh, Mbak Lisa deh hari ini deh. Kalau nggak salah ya. Gitu.
Keputih. Saya keputihan itu apa sih? Aduh. Menjadi pembicara di di ruangan yang ada laki-laki wanita memang harus begini ya. Jadi harus pintar-pintar gitu ya. Nggak boleh keceplosan. Oke, baik. Baik, ada lagi mungkin keputaran sudah Apsari, Bungkul. Ada yang mau bercerita Bungkul? Taman Bungkul yang pasukan paling banyak. Monggo Bungkul, siapa dulu? Mungkin dua orang deh Bungkul. Silakan. Ya, monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval kemarin ke Bungkul. Yang saya lihat kemarin itu susah cari orang respondennya itu. Jadi kita muter-muter aja ke depan, ke belakang, ke depan, belakang. Nggak menemukan responden. Jadi ya sama surveyornya ngambil seadanya. Jadi ada bapak-bapak gitu ditanya umur, tanya pekerjaan. Dan di akhir-akhir itu surveyornya tanya, Bapak sadar nggak saya pakai baju, pakai masker? Seketika saya juga mikir, bapaknya soalnya pakai masker juga toh. Kemungkinan lebih tepat itu bertanya sama orang yang nggak pakai masker. Jadi itu aja sih Mas. Iya. Terima kasih Mas Novan. Yud, satu lagi mungkin yang Bungkul. Bungkul. Ada satu Belauran ya. Saya mau tahu juga cerita dari Belauran. Kucing-kucingan nama surveyor. Monggo silakan Bu Sapri. Ya, terima kasih Mas Dimas. Jadi kami kemarin memang ke Taman Bungkul. Memang kita juga bertemu dengan surveyornya, Mas Bagus namanya. Awalnya kita juga mencari Mas Bagus di mana, karena memang Taman Bungkul kalau di siang hari ternyata pada saat pandemi ini dia ada police line, jadi tidak boleh masuk ke dalam tamannya. Jadi pengunjung juga hampir tidak ada yang di sana. Jadi yang banyak adalah para pengunjung yang datang ke Pujasera. Dan kalau di Pujasera tentunya memang karena lokasinya Pujasera untuk tempat makan, ya memang di sana orang banyak yang melepas masker karena memang saatnya untuk makan gitu. Dan kita sempat memang putar dan kita melihat survivor mewawancara salah satu orang, tetapi mungkin juga kurang tepat karena beliaunya itu bukan seorang pengunjung tetapi memang bertugas untuk membersihkan daerah seputaran Taman Bungkul. Jadi seperti pasukan kuning gitulah. Ya, beliaunya juga pakai masker sih karena memang di siang hari pengunjungnya memang di sana tidak ada. Jadi seperti yang sudah disampaikan mungkin ekspektasinya mungkin agak harapannya tidak sebagaimana yang dibayangkan pada awalnya. Dan memang kami mendapati dengan Mas Bagus memakai baju kaos masker itu memang tidak begitu terlihat dibandingkan dengan yang lainnya gitu loh. Karena mungkin ya orang yang di sekitar situ maksudnya ya kurang terlihat lah gitu loh. Jadi memang kalau memang kita akan karena kita ingin menjaring masukan, memang itu mungkin tidak begitu mempengaruhi. Tetapi kalau seandainya kita ada keinginan untuk sedikit mengkampanyekan
memakai masker. Nah itu memang kurang menarik perhatian, bahwa kaos pakai masker itu kurang menarik perhatian gitu, karena mungkin juga hanya Mas Bagus sendiri di situ gitu. Kalau seandainya mungkin ada lebih dari satu orang mungkin juga akan lebih terlihat gitu. Saya kira mungkin ada yang ditambahkan dari Mas Rahmat mungkin, atau Pak Wiwit, Mas Reza, monggo, silakan Mas. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pengalaman berdasarkan survei kemarin, kami baru sampai di Taman Bungkul bertemu dengan tim dari kelompok kami, Mas Reza dan Mas Slamet. Kemudian bertemu dengan surveyor menggunakan kaos dengan hashtag masker, pakai masker. Kami belum sempat apa bahasanya? Jadi dengan surveyor kami hanya bertemu dari jauh, sebatas saling mengamati, memantau dengan kegiatan yang ada di Taman Bungkul. Kemudian kebetulan lagi ada polisland ya, jadi tidak ada pengunjung di sekitar Taman Bungkul, jadi kelihatan sepi. Cuman yang menjadi pengamatan saya, parkiran di sekitar situ kok penuh sepeda motor, orang-orang pada kemana gitu. Mobil penuh, sepeda motor penuh, mungkin di kanan kiri taman itu banyak perkantoran mungkin. Iya, jadi warung-warung itu juga jarang pengunjung, 1-2 orang aja. Dan bersama surveyor kami melihat orang-orang yang ada di sekitar Taman Bungkul hampir semua menggunakan masker. Kemudian terkait dengan pengunjung yang tidak menggunakan, hanya ada 1-2 mereka kelihatan seperti gepeng itu, gelandangan pengemis yang di bawah pohon karena terik siang matahari, mereka minggir berteduh. Dan juga mau action juga nggak ada pengunjung di Taman Bungkul, jadi mereka berteduh. Ada 2 orang di pinggir-pinggir kemarin. Kemudian ada 1 pengunjung suami istri, kelihatannya tukang pijit yang di bawah pohon itu memang tidak pakai masker yang istri. Kemudian yang suami lagi menunggu pasien untuk mungkin pelanggannya ya untuk pijit, itu mereka berkomunikasi gitu. Yang 1 pakai masker, yang 1 setengahnya dibuka gitu. Kemudian terkait dengan surveyor, kami jarang ketemu ya, 2 kali di sudut utara sama sudut selatan. Setelah ketemu Pak Luri dengan Mas Dimas kemarin, saya jalan, habis itu foto selfie. Ya tidak sempat berkomunikasi langsung, cuman habis foto kami selesai buat laporan, dah balik kanan. Sementara itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiwit untuk melengkapi cerita Taman Bungkul yang sepi ya. Ramainya di belakang. Iya, ramainya keramaian yang ada di Bungkul tanda ini ya, jadi pertanyaan ya. Motornya banyak, orangnya kemana? Saya rasa sih itu juga mungkin ini ya, parkiran motor untuk kendaraan untuk kantor ya, kantor sekitarnya ya. Betul. Baik, mungkin dari kelompok Healthy Behavior, mungkin ada yang mewakili, bercerita sepatah 2 patah kata, atau monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya sendiri kemarin
observasinya di Taman Apsari. Nah, di situ saya melihat, kalau menurut saya ya, pengamatan saya pribadi, lebih banyak orang yang mengobrol itu tidak pakai masker pada saat mengobrol daripada orang yang memakai maskernya. Kemudian untuk, iya, jadi kayak duduk di bawah itu pada nggak pakai masker. Belum sampai berdiri. Ya. Kemudian untuk surveyornya sendiri ya mungkin nggak terlalu ramai juga untuk di tamannya ya karena ada polis lain itu tadi. Untuk surveyornya juga mencari responden juga sih di situ. Akhirnya saya juga menunggu, kemudian mengamati. Untuk respondennya itu kebanyakan terburu-buru. Jadi untuk surveyornya itu cuman tanya mau arah ke sana lewat mana ya gitu. Tapi untuk respondennya itu juga sambil jalan gitu. Akhirnya ya cuman sebentar-sebentar gitu aja. Oke, kalau untuk sarannya mungkin lebih ke orang yang tidak memakai masker kalau dari saya nggih. Iya. Soalnya kalau orang yang pakai maskernya itu ya sedikit. Iya. Iya, kalau pada saat ngobrol loh ya. Kalau untuk jalan biasa ya pastinya pakai gitu. Gimana caranya intervensi yang lagi ngobrol ini yang buka masker itu ya? Iya. Mungkin ada tambahan dari Bu Irma? Sudah kalau dari saya gitu aja. Terima kasih Bu Aulia. Baik, ya menarik ini ya sebenarnya ya untuk mendatangi orang yang pakai masker atau tidak pakai masker gitu ya. Dan melihat dampak dari intervensi treatment yang kita pakai gitu ya. Cuman kemarin kita memutuskan untuk tetap dulu di orang yang menggunakan masker karena masalah safety begitu ya, masalah safety sama masalah ethical gitu ya, dalam hal penelitian begitu ya. Tapi memang ruang, tapi mungkin barangkali ruang untuk treatmentnya memang ada di sana begitu ya. Cuman kita memang harus memikirkan bagaimana treatment kita ini masih bisa relevan gitu ya, dengan relevan, masih sesuai dengan ethical gitu ya, prosedur dan segala macamnya. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Kita ke terakhir kali ya, monggo, mau Bu Putri atau Pak Alfi? Dua-duanya. Jangan lama-lama tapi Pak ya. Oh iya. Terima kasih Om Dim. Jadi kemarin kita memang ya memilih keputaran. Sempat juga memang di perjalanan itu kita diskusinya kenapa yang diukur kepatuhan. Karena kalau ngelihat Surabaya apalagi keputaran itu kan banyak yang belum pakai masker ataupun tidak pakai masker dan pakainya itu tidak sesuai dengan protokol. Kita sempat menghitung menuju ke lokasi itu kanan kiri kita hitung 1, 2, 3. Yang tidak pakai masker itu masih banyak. Tapi keputusan memang harus yang patuh kemudian menguji kepatuhan. Maka ya itu yang harus diambil. Ya, jadi kita datang ke sana sama Mbak Putri karena Belauran itu ada 3 pintu. Kita juga mencari yang mana kira-kira surveyornya. Akhirnya kita balik dari pintu utama kemudian ke samping, kemudian belakang, balik lagi baru ketemu. Sampai dengan 15 menit pertama itu surveyornya bingung. Kayak dia bingung mau berkomunikasi dengan siapa, hanya otak-atik HP. Kita ngambil panduan seperti yang disampaikan bahwa kita ngamati dari jauh. Jadi surveyor sempat menghubungi Mbak Putri. Kebingungan juga. Posisi harus mengamati. Harus juga bilang, ya boleh diangkat ah. Gak usah diangkat karena panduannya memang kita ngamati. Artinya kita ambil posisi tidak berkomunikasi dengan surveyor, kita hanya ngamati. Kemudian Mbak Putri komunikasi dengan Om Dim, ada penjelasan, akhirnya kemudian si surveyor diminta untuk sudah bergerak aja. Jadi memang mayoritas di sana pengunjungnya banyak. Pengunjung dan pedagang untuk pasar Belauran siang hari memang padat.
Sebelumnya karena kita keliling sudah bisa mengamati masih banyak yang tidak pakai masker, kemudian pakai maskernya asal-asalan, tapi sebagian masih ada yang patuh. Yang itu pantas sebagai responden. Kemudian itu pula yang diambil sama si surveyor. Salah satunya pedagang. Dia masuk, ya, yang mengikuti pergerakan si surveyor ini Mbak Putri. Karena kita ngambil posisi biar aman, tidak terpantau sebagai pengamat surveyor. Ya. Jadi posisinya kita ngamati dari dekat sih, cuma kita mesen minuman sambil ngelihat pergerakan surveyor. Kebetulan dia ngambil responnya ke dalam, akhirnya harus diikuti ke dalam. Sekilas yang disampaikan kemarin itu yang terpantau, jadi dia masuk untuk menemui si responden. Uji pertanyaan pertama berhasil. Artinya si responden menjawab dengan perilaku patuh, tidak menurunkan masker. Triknya bagus. Ya, kemudian dia menjauh, kemudian mendekat lagi, balik lagi untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua mungkin sebagai penegasan. Saat itu kemudian si responden menurunkan maskernya. Iya. Jadi dalam rangka mungkin untuk memperjelas. Setelah itu ada kegiatan kucing-kucingan. Detailnya ini Mbak Putri yang jelaskan lagi. Ya, terima kasih. Dari teman-teman karena di Blauran ini terakhir ya, saya mendengar beberapa lokasi itu sempat komunikasi sama surveyor. Nah saya kok patuh sendiri ya. Nah, arahan pertama dari Om Dim kan kita menjauh, tidak nampak dari surveyor. Itu yang saya pegang gitu. Akhirnya, loh kenapa sih Om Dim ini kok ngirim nomornya ke aku gitu kan? Terus, masa aku harus telepon dia sih gitu? Ada tanda tanya besar. Ini gimana sih posisi kita sama si surveyor itu seperti apa gitu kan? Terus tapi ternyata teman-teman yang lainnya pada berdekatan sama surveyor ya. Nah, malah ada yang jadi responden juga. Jadi ya makanya itu kalau mungkin sebetulnya si surveyor itu udah mau mendekati Pak Yusron, Mbak. Karena waktu itu Pak Yusron itu gembel banget pakai sandal dan welek gitu ya. Terus loh kok kesini aku gitu kan. Minggir gitu. Terus akhirnya makanya saya cari posisi yang nggak ngadep dia, cuman ada cermin di depanku. Jadi Mas dia pergi itu gitu. Makanya sempat kita kucing-kucingan itu gara-gara itu. Loh kok hilang kemana? Ternyata ya, yang pertama mungkin kesalahan kami berdua juga datang terlambat ya. Karena memang jamnya segitu. Terus habis gitu saya juga nggak ngerti agenda selanjutnya surveyor itu apa gitu kan. Lah kok cuman ngambil satu terus dia hilang gitu. Ternyata ada agenda lanjutannya surveyor yang harus diselesaikan. Nah, saya melihat dia masuk ke BJ Junction, tapi kan area lokasi yang ditentukan Om Dim kan cuman di Pasar Blauran. Akhirnya kami ikut tuh masuk ke BJ Junction. Nyari dia. Terus saya tuh sebenarnya feeling ada di pintu keluar dia itu, di sisi pintu lainnya. Tapi dia tunggu sini aja ya. Ya akhirnya ketemunya ya dia makan itu. Itu dia ternyata. Oh ternyata udah buyar ya. Oke gitu. Nah kita ngerjakan sambil mungkin mau ngambil yang deket-deket situ. Enggak. Ternyata sampai 3:04 juga kami hanya memantau satu responden saja dan kami memutuskan untuk balik kanan itu. Nah seperti yang diceritakan sama Pak Yusran memang menemui respondennya sangat bagus ya, maksudnya natural banget, yang maksudnya enggak yang jaim, yang gitu, cuman memang sudah terbaca ketika mungkin dia nungguin kita kali ya.
wirawiri itu yang dia telepon ya apa itu mungkin nungguin kita, tapi kita dia nggak ngerti kita padahal kita deket banget. Terus akhirnya setelah ada mungkin instruksi dari Om Dim itu, dia bergeraknya natural banget, yang buka dia pakai P3K juga kan, yang awalnya dia nggak keluarin P3K-nya, dia menjauh sebentar keluarin P3K-nya, baru itu ketemu responden satu itu. Ya, ngomongnya enak, luwes, yes kayak pengunjung biasa gitu. Itu Mbak di sana, di sebelah sana gitu. Si respondennya udah dia jalan nggak kupikir dia akan pergi kabur gitu ya. Maksudnya nyari responden lain. Aku ngikutin dia, ternyata dia balik lagi. Dia keburu bayar esnya, jadi nggak jadi balik-balik. Ternyata tetap satu responden itu diulang pertanyaan yang sama, tapi ternyata ya lepas juga maskernya. Nah, gitu cerita dari Belauran. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri sama Pak Yusron. Ini perilaku yang muncul di lapangan seperti ini ya, refleksi dari kedinasan ya. Patuh, taat terhadap prosedur supaya selamat, aman, nyaman. Taat sama prosedur dulu gitu ya. Jangan berubah gitu. Nah, ini role model ya kan, harus dipertahankan value itu ya Pak ya, Bu ya. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, menarik banget ceritanya begitu ya, dengan berbagai macam variasi dan uniknya. Pertanyaan berikutnya adalah sebelum mic saya berikan kepada Mas Luri. Kira-kira menurut Bapak Ibu, treatmentnya apakah berefek atau tidak? Belum. Kurang ya. Belum kurang. Koneng-koneng ya gitu ya. Oke, ya, siap. Oke. Untuk membahas itu lebih lanjut ya, nanti akan Mas Luri akan menjelaskan begitu ya. Cuman yang perlu kita lihat juga di sini ya, yang namanya treatment itu kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu ya. Itu banyak sekali variabelnya sehingga treatment itu bisa berpengaruh gitu ya. Entah itu waktu, entah itu ada berbagai macam variabel di sana gitu ya. Dan tentunya dengan mengambil satu hari sampel saja itu belum tentu cukup. Begitu ya. Namun kita bisa melihat indikasinya nanti di sini. Gitu ya. Semalam kita udah seperti biasa ya, kita menghabiskan malam bersama ya Bali begitu ya, dan kita melihat ada tren gitu ya, atau ada sedikit mungkin hal yang mungkin bisa kita lihat lah, indikasi, walaupun kita belum bisa menganalisis lebih lanjut karena tentu dengan N yang masih kecil juga gitu ya, dan waktu yang masih cenderung pendek. Baik, mungkin langsung Mas Luri aja kali ya untuk menjelaskan ini ya. Mungkin silakan Mas Luri. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, singkat aja, kita cuma punya waktu 45 menit. Masih ingat dengan ini ya, kita seminggu ini sebetulnya ngomongin ini dari identifikasi, pelajari kemarin percobaan ya. Percobaan dari mulai desain sampai dengan real eksperimen di lapangan. Nah, kemudian sekarang tiba saatnya ke refleksi. Ya. Lagi-lagi ini suatu siklus yang terus-terusan beriterasi begitu. Nah, terima kasih atas inputnya, dan memang itulah tujuan piloting. Piloting itu terkadang yang kita harapkan seperti A, ternyata setelah kita lakukan B. Kita tidak expect sama sekali bahwa di taman itu sepi gitu misalkan. Kita juga tidak expect misalkan tadi ada isu-isu pressure dari orang-orang sekitar terhadap responden misalkan, karena itu lebih ke selain memang eksperimen ini penting, tapi kita juga di sisi lain harus menjaga safety ya, keamanan dari surveyor, itu penting sekali. Nah, saya langsung akan tunjukkan data. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sedikit dapat gambaran dari apa yang kita lakukan. Jadi kemarin itu kita ngapain sih gitu ya?
Kemarin itu sebetulnya kita ingin menguji treatment yang kita lakukan. Apakah berhasil mengubah perilaku atau tidak. Kenapa yang kita uji itu kepatuhan menggunakan masker? Tadi Om Dim sudah bahas ya, ini masalah etika dan sebagainya. Kita ada keterbatasan di situ. Untuk hari pertama kemarin, by the way, surveyor hari ini turun lagi ya Bapak Ibu ya, ini hari kedua. Ini data hari pertama, mudah-mudahan bisa dilihat, coba saya zoom in. Jadi lihat yang angka boldnya saja. Jadi total responden selama satu hari kemarin itu adalah 154 responden dari ke 6 lokasi. Ada yang dari Taman Apsari, Taman Bungkul, Taman Harmoni, Keputih, Dim ya. Taman Harmoni Keputih. Pasar Blauran Baru, Pasar Keputaran dan Pasar Ampel. Ini distribusinya seperti yang kita dapatkan dalam satu hari. Oke. Dan jika dilihat masing-masing lokasi memiliki treatment yang berbeda-beda. Kenapa? Ini. Jadi di hari Kamis kemarin ada 3 orang cowok yang berada di taman, yang cewek berada di pasar. Ya, saya kasih tanda merah karena pasar panas ya Pak ya. Nah. Jumat ini dibalik Bapak Ibu, dibalik. Yang cowok kita taruh di pasar, biar dia rasain tuh pasar. Gantian. Kemudian yang cewek gantian di taman. Tadi berdasarkan diskusi kita paham ya bahwa ada yang namanya istilah kerennya individual difference dari si surveyor, bahwa karakteristik surveyor yang unik itu bisa mempengaruhi treatment, entah itu cara ngomong, entah itu penampilan, entah itu body language dan sebagainya. Nah ini kita ingin coba reduksi dengan menggunakan mekanisme seperti ini. Sebetulnya ini masih kurang karena kita perlu banyak sekali treatment begitu, tapi itu kita terkait dana, waktu dan sebagainya. Jadi akhirnya trik ini kita lakukan untuk melihat bahwa misalkan Mbak Lisa nomor 5 di pasar kan ya. Nanti kita lihat hasilnya bandingkan dengan Mbak Lisa ketika dia melakukan sosial eksperimen di taman. Gitu ya. Jadi desain seperti ini memang perlu diskusi yang panjang dan belum tentu juga sesuai dengan keinginan kita. Kemudian saya ingin tunjukkan data berikutnya. Jelas ya? Mbak Putri bisa lihat ya? Jadi kurang lebih ini adalah data kepatuhan. Anggap saja 1 ini adalah patuh, 2 ini setengah patuh, 3 tidak patuh. Jadi makin ke bawah makin patuh. Harapannya sebetulnya treatment kita itu kan akan mengurangi nilai ya. Makin ke bawah itu makin bagus. Nah, kita surprise sebetulnya. Kita surprise. Ternyata yang control treatment yang paling kiri itu mereka patuh semua. Control treatment patuh semua. Artinya apa? Artinya sebetulnya secara intuitif ini menunjukkan sinyal bahwa ruang untuk perbaikan itu sedikit. Begitu. Namun demikian kita mesti pertanyakan itu juga. Kenapa? Karena control treatment itu dilakukan oleh seorang laki-laki surveyornya dan dilakukan di taman. Artinya apa? Bisa jadi kepatuhan ini
di counter treatment karena memang si surveyornya laki-laki. Laki-laki bisa lebih authority-nya bisa lebih tinggi begitu dibanding perempuan dan bisa mempengaruhi perilaku dan sebagainya. Kemudian juga taman, tadi Bapak Ibu sampaikan juga di taman lebih patuh begitu. Ini hari pertama. Nah, kita juga lihat yang paling tinggi itu tingkat ketidakpatuhannya adalah yang kontrol 4. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama kontrol 4 ini di pasar apa? Susah saya ngapalinnya. Keputaran. Jadi memang di pasar Keputaran ini berdasarkan hari pertama itu paling tinggi dia tingkat ketidakpatuhannya. Nah, yang jadi pertanyaan juga, ini apakah memang karena demikian atau karena memang si surveyornya tadi si Mbak Lisa yang imut-imut kalau kata Bapak bilang ya, imut-imut kemudian malu-malu sehingga efek dari treatmentnya itu terpengaruhi oleh individu dia gitu, bukan karena efek alat treatment yang kita desain begitu. Nah, jadi ini baru awal dari eksperimen. Tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu, ini minimal kita sudah bisa ukur. Kita bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Dan ini bagus. Nah, hari ini kita tukar. Jadi Mbak Lisa yang tadinya di pasar kita tes. Sekarang di taman hari ini. Kemudian Mas Anafi yang tadi berhasil ketemu orang kemudian tingkat kepatuhannya tinggi, kita tes dia. Kita taruh dia di Keputaran hari ini. Ya. Lucu sih. Jadi sekarang dia benar-benar merasakan itu. Jalan-jalan di Keputaran. Kami sampai 2 jam. Saya sama Dimas kemarin sampai 2 jam. Karena cukup khawatir juga terkait safety. Kita 2 jam ngeliatin terus. Sampai pulang. Sampai dia pulang duluan, kita masih di situ gitu. Kemudian ada lesson learn juga yang bisa kita lihat dari grafik ini adalah bedanya biru dan merah adalah biru respon pertama. Yang merah respon kedua. Dugaan kita sebelumnya, hipotesis kita adalah ketika kita tanya pertama kali orang akan patuh, ya. Tetapi ketika kita tanya kedua kali yang agak ngeselin, misalkan yang membutuhkan effort orang untuk berbicara, misalkan kita tanya, Pak bisa diulangi lagi dong, tadi jawaban Bapak enggak kurang jelas gitu. Itu kan ngeselin ya, orang udah nanya dijelasin tapi dia nggak kedengar terus nanya lagi. Harapannya kan dia buka masker ya dengan kayak gitu ya, lebih di challenge begitu kepatuhan dia. Hipotesa kita dia akan menjadi tidak patuh. Ya, dengan pertanyaan tadi. Ternyata sebagian besar terutama yang di taman ini malah jadi patuh dia. Respon kedua itu. Kira-kira kenapa? Nah, insight seperti ini hanya bisa kita dapati melalui eksperimen. Kita tidak bisa berandai-andai. Dan justifikasi kami adalah, karena waktu terbatas ya, justifikasi kami adalah bisa jadi ketika pertemuan pertama, exposure responden terhadap alat peraga kita belum terlalu jelas. Tetapi ketika misalkan ditanya kemudian, dia kan ada exposure kedua tuh, dia lihat lagi mungkin. Dari situ bisa jadi exposure-nya terhadap alat peraga menjadi lebih jelas. Menjadi lebih oh ternyata pakai masker tuh gitu.
Jadi dia lebih patuh begitu. Bisa jadi satu itu. Kedua, bisa jadi mungkin karena ini ya apa? Pakewuhnya jadi lebih tinggi karena orang makin lama berinteraksi itu kan makin mengenali gitu ya. Itu bisa jadi terjadi juga. Walaupun pada lagi-lagi yang Mbak Lisa ini selalu jadi suatu hal yang unik. Kalau yang di Keputaran tadi respon kedua makin tidak patuh. Ini makin patuh malah. Yang kedua. Itu mungkin ini masih mentah sekali Bapak Ibu, masih mentah sekali dan kita perlu hasil dari piloting hari ini dan terus terang kami belum tahu kelanjutannya seperti apa. Apakah ini nanti akan dilakukan piloting kembali, kemudian redesigning lagi. Tapi memang kita selalu berkutat di sini. Setelah refleksi kita lihat datanya, kemudian kita tes lagi hasil yang hari ini kita lihat lagi, kemudian identifikasi lagi. Jangan-jangan kita perlu treatment lain. Jangan-jangan lokasi yang kita sasar itu mungkin kurang pas. Dan sebagainya. Itu terkait refleksi ya. Kemudian saya ada kesempatan untuk sedikit memberikan overview yang lebih general. Oke, jadi kita sudah mengikuti cerita dari penerapan ilmu perilaku ya dari awal hari pertama kita belajar bagaimana manusia membuat keputusan, kemudian bagaimana penerapan behavioral science di berbagai bidang, kemudian hari kedua kita belajar terkait mind space dan metodologi, hari ketiga kita belajar penerapannya, hari keempat kita praktek, hari 5 sekarang evaluasi. Jadi full circle sudah kita jalankan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini karena Bapak Ibu ini memegang peranan penting, saya ingin katakan seperti ini. Kenapa? Karena kadang di Indonesia seorang ASN atau PNS kadang-kadang dipandang mungkin sebelah mata atau setengah mata begitu ya. Di negara maju ASN atau public officer itu adalah orang-orang yang sangat penting karena memegang kendali untuk menentukan bahwa suatu masyarakat itu nanti akan sejahtera atau tidak gitu. Kan di tangan bapak-bapak ibu-ibu ini ya. Ya kan penting sekali. Kalau bicara gempa, Mbak Putri ahli treatment ya, ahli treatment poster melalui Google Form nantinya begitu. Kemudian kalau bicara kehumasan, pemekaran misalkan gitu ya. Nah ini yang ingin saya katakan adalah di negara lain, Bapak Ibu, di negara lain penerapan behavioral science itu sudah banyak diadopsi. Nah, sebelum saya bicara ke pemerintahan, ini adalah behavioral science agency di seluruh dunia. Ini berdasarkan survei tahun ini. Tapi ini bicara terkait behavioral agency yang sifatnya di luar pemerintah, seperti kami, Netflix. Jadi United Kingdom ini salah satu pelopornya. Kemudian kita ada di sini, di Other sini, mungkin kecil ya nggak kelihatan. Other dan salah satunya kami Netflix. Dan
Mungkin kalau boleh tepuk tangan, kita pionir lah dalam bidang ini, walaupun kita masih banyak belajar. Begitu. Jadi itu dari sisi behavioral agency yang di luar pemerintahan. Nah, sekarang bagaimana dengan pemerintahan? Di negara maju hampir setiap pemerintahan ada yang namanya nudge unit. Kenapa? Karena kemarin ya kita sudah diskusi banyak. Reward and punishment perlu. Tapi itu saja sudah ketinggalan zaman Bapak Ibu. Cuman mengandalkan aturan reward dan punishment saja sudah tertinggalan zaman. Kita harus punya pendekatan lain yang lebih masif dan lebih murah. Lagi-lagi tidak menegasikan reward dan punishment, tetapi melengkapi. Negara maju sudah hampir semua. Singapura itu sudah advance sekali. Dan dia biasanya ada nudge unit sendiri. Negara berkembang masih sedikit. Di antaranya Peru, India, Meksiko, Kuwait, dan sebagainya. Indonesia sudah juga menggunakan research based policy, menggunakan behavioral science. Jadi setiap mau melakukan kebijakan itu selalu ada evidence based policy menggunakan behavioral science. Di Indonesia sudah, tapi ya. Nih. Jadi ada dua kategori ya. Dua kategori pengadopsian suatu nudge unit di dalam suatu pemerintahan. Yang sebelah kiri itu biasanya di negara-negara maju. Jadi memang dibentuk nudge unit sendiri. Seperti di UK itu dulu ada namanya Behavioral Insight Team. Jadi kayak think tank unitnya untuk pemerintahan UK. Dan hampir di negara-negara maju seperti itu. Pendekatannya ada juga yang sifatnya expert ya. Jadi bukan suatu tim sendiri, tetapi hanya beberapa orang yang memiliki keahlian di situ dan membantu desain suatu policy. Nah, di Indonesia Bapak Ibu yang sudah terjadi adalah ini contohnya. Jadi selama ini kita Indonesia itu dibantu oleh pihak. Jadi ada pihak luar ngasih bantuan begitu ya. Kemudian mereka membantu untuk menerapkan behavioral insight, behavioral science kepada pemerintah. Ini contoh ada dua, yang satu ini di Kementerian Keuangan, yang kedua ini di BPJS. Ya, jadi orang lain bantu. Termasuk proyek ini, Bapak Ibu, awalnya sebetulnya akan dideliver oleh BIT dari UK. Tetapi akhirnya kita Nudge Plus dipercaya untuk menggantikan mereka. Kenapa? Sebetulnya kami lebih pede dibanding mereka. Karena kita lebih tahu orang Indonesia dibanding mereka. Bule-bule mungkin lebih keren karena dia lebih tinggi kali ya. Kalau ganteng kita masih bisa bersaing lah Dim ya. Enggak, tapi kita lebih tahu orang Indonesia. Mereka, bayangkan Bapak Ibu, mereka ingin memberikan suatu nasihat atau input terkait perilaku, tapi mereka nggak paham budayanya, gimana caranya. Ya, makanya kita masuk ke situ, Nudge Plus masuk dan alhamdulillah dapat kepercayaan. Nah, yang menjadi menarik adalah sebetulnya kita ini semangat sekali karena melihat potensi yang ada di Jawa Timur. Dari ujung kanan sampai ujung kiri, saya, Om Dim-Dim, Om Pimpin, semua kita lihat potensi yang luar biasa untuk menerapkan behavioral science di bidang masing-masing. Nah, sebetulnya kita sudah sediakan waktu ya training selama 5 hari ini, tapi saya rasa itu tidak cukup. Jadi ke depannya kita sediakan lagi waktu sebulan. Mudah-mudahan ini kita bisa manfaatkan untuk membawa ilmu ini ke
ke suatu hal yang lebih real di dalam konteks pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Nah, syukur-syukur mungkin nanti pejabat-pejabat yang ada di atas mereka paham juga bahwa ternyata ini suatu ilmu yang menarik dan di tempat lain sudah digunakan, kenapa tidak? Karena kalau Jatim mencoba mempelopori ini, Jatim adalah menjadi Pemprov pertama di Indonesia yang punya nudge unit. Dan seperti biasanya Jatim selalu nomor 1 kan, kalau di statistik itu pasti the best lah. Number 1 is the best. Itu ini akan sangat membantu sekali dan kita siap support. Dari Nudge Plus kita siap support. Mungkin itu sih terakhir dari saya. Jadi karena kami paham sekali ini sangat berguna untuk kepentingan pengubahan perilaku dalam aspek apapun, kita mengencourage Bapak Ibu untuk menerapkan lebih lanjut. Ya. Kami dampingi selama 1 bulan, nanti jadwalnya kita share. Kita akan melakukan meeting online. Kalau mau konsultasi dan sebagainya kita lakukan di situ. Ada pertanyaan terkait data atau apa? Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Luri. Mohon maaf saya bukan tanya ya Pak. Jadi saya melanjutkan saja apa yang telah disampaikan oleh Pak Luri, bahwa keinginan dari Nudge Plus di Jawa Timur nanti inginnya Jawa Timur menjadi pelopor pertama seperti hal-hal yang lain. Nah saran saja, saya ini kan hanya staf kecil, artinya bagian kecil dari OPD di Pemprov Jatim. Saya di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Nah beberapa hal terkait kebijakan, entah itu yang sekarang ini seperti pakai masker dan lainnya, itu kan kebijakan dari atas ke bawah, hingga gubernur memberikan rasa nyaman untuk masyarakat di Jawa Timur. Itu dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah ke atas itu rasanya sulit, karena kan kami birokrasi ya Pak. Jadi pasti dari atas ke bawah. Kalau untuk yang di level atas, eselon 2 itu kami kurang paham, karena kami level beda Pak di struktur organisasi, di birokrasi. Tapi dari mungkin yang bisa didiskusikan adalah ketika Pak Hermawan Kertajaya memberikan kuliah umum manajemen perubahan, itu diperuntukkan bagi eselon 2 Pak. Jadi barangkali memang kalau kegiatan seperti ini juga dibutuhkan oleh Pemprov Jatim, berangkatnya dari eselon 2 yang harus tahu. Kami di bawah kan hanya membantu pimpinan. Eselon 2-nya yang dipegang dulu agar informasi ini bisa diterima. Nanti kalau pimpinan eselon 2 itu dari kami itu paham apa yang menjadi kebijakan gubernur, dipahami bersama eselon 2, barangkali akan lebih mudah untuk diterapkan. Terima kasih Pak Luri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu inputnya Bu. Ya, top down approach Bu ya. Ya. Dan terima kasih atas masukannya. Memang kemarin juga ketika launching, saya dan Om Dim juga lumayan surprise, ternyata Pak Wagub paham sekali. Bahkan yang beliau itu sudah menggunakan jargon-jargon yang selama ini kita gunakan selama seminggu. Nudging, begitu, kemudian unconscious bias dan sebagainya. Beliau paham sekali. Nah, tinggal memang di level bawahnya ya.
entah itu eselon 1, eselon 2, eselon 3 begitu. Ya, tapi saya terus terang sih, saya ini malah, saya pribadi ya, saya lebih semangat sebetulnya. Memang kita perlu bicara nanti akan kebetulan kita ada Pak Dr. Mahyan juga yang cukup dekat dengan top level figure di Jawa Timur. Tetapi inisiatif dari bawah pun kami sangat ini Bu, sangat mensupport lah. Kadang seperti ini, kadang pimpinan itu harus melihat bukti nyata dulu baru dia ini. Oh iya toh, seperti itu loh. Jadi kita top down approach oke, bottom up juga oke. Nah makanya ini saya tawarkan kembali sebetulnya malah. Beberapa desain malah kita sudah melihat sangat prospektif sekali untuk dilakukan sebagai initial study lah. Initial study bahwa oh ternyata ada pengaruhnya loh. Nah nanti pelan-pelan kita geser ke yang lebih sulit, ke yang lebih bermakna, ke yang lebih besar, lama-lama kita bisa masifkan. Ya. Contoh misalkan Bu Anita Bu, yang Ibu rancang itu kemarin simple dan nanti akan bermanfaat dan terukur. Dan juga itu bisa terkait juga dengan urjabnya dari humas ya, karena misalnya mendesain poster di situ kita bisa tes gitu. Ya kan? Kita bisa tes itu dan untuk melakukan itu tidak sulit sebetulnya. Tidak sulit. Dan kita siap bantu. Kemudian dari healthy behavior juga ya, kemarin ide terkait perilaku di dalam lift ya. Kemudian dari penanggulangan bencana, bagaimana kita mengukur persepsi respon terhadap bencana. Kemudian ide PKL-nya pot-pot itu ya, kita bisa tes itu. Dan dari berlima ini kalau tidak salah terkait petani dan activity menggunakan pupuknya. Doraemon dari kegiatan maskernya juga menarik. Semuanya bisa kita lakukan lah. Ya, ada lagi? Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Luri atas kesempatannya. Saya dari apa yang Bapak sampaikan, saya cukup apresiatif. Artinya ada beberapa poin yang saya catat di sini dan mungkin nanti juga perlu bersama-sama kita tindak lanjuti. Sehingga gelaran diklat penerapan ilmu perilaku ini tidak hanya nanti kita pulang sudah kaus, tidak ada impactnya sama sekali. Jadi yang pertama saya mencatat apa yang Bapak sampaikan. Ada satu unsur kebaruan ya di sini ya, yang akan diterapkan ya mudah-mudahan Jawa Timur sebagai pilot projectnya ya. Ada unsur kebaruan yang dibawa mungkin dari luar negeri, dari Eropa, dari negara-negara yang sudah maju, dari negara-negara yang sudah menerapkan. Walaupun untuk Indonesia konteksnya itu kalau tidak dikasih reward and punishment nggak akan patuh kadang-kadang gitu. Tapi apa yang jenengan sampaikan mudah-mudahan nanti ke depan bisa diterapkan di negara kita, khususnya di Jawa Timur ya. Jadi tadi kalau Pak Luri menyampaikan bahwa nanti akan ada meeting online dan sebagainya, mohon kiranya itu case topik atau tema meetingnya apa, tujuannya apa, nanti harus terstruktur dan jelas gitu ya, sehingga tidak kesana kemari gitu ya, jelas sehingga termasuk dari teman-teman peserta ini kira-kira apa ya yang perlu disiapkan nantinya, nah kira itu sehingga nanti arah goalnya itu jelas ya. Yang kemudian mungkin
bagaimana kalau seandainya nanti penerapan behavior berikutnya itu akan diterapkan di masing-masing lingkungan kerja kita, di instansi kita gitu ya. Nah tentu ini juga sepanjang dari apa yang disampaikan Ibu tadi, memang kadang-kadang pemerintah itu perlu diberikan input ya, bahkan perlu diajak untuk sinergitas ya antara JSO dengan government, sehingga nanti penerapan di lapangan itu bisa optimal hasilnya gitu. Dan mengenai unsur-unsur kebaruannya tadi harus bahwa berdasarkan sains, harus terukur, bisa diukur, ada indikator yang jelas. Nah itu yang mungkin kadang-kadang perlu terus dipush, karena selama ini memang kelemahan kita di situ kadang-kadang, terutama untuk perilaku. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk merubah perilaku itu kan ada satu unsur yang tidak boleh tidak, yaitu kan awareness ya, kesadaran bahwa mengenakan masker itu penting, bahwa mencuci tangan itu penting. Kalau awareness sudah dibangun, otomatis untuk merubah perilaku itu akan lebih mudah. Jadi kan termasuk menjadikan protokol kesehatan ini menjadi sebuah habit. Kalau sudah habit terinternalisasi ke dalam diri menjadi sebuah culture kan nanti kan gitu, sehingga orang nggak usah pakai operasi justisi, nggak usah diworo-woro ya, karena awarenessnya sudah terbangun, sehingga mereka akan lebih mudah untuk diajak berperilaku yang baik, yang ada. Saya kira itu Pak Luri, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kita kalau tidak salah sholat Jumat itu 11.20 ya. 11.20 mungkin kita akan selesai di jam 11. Sebelum kita selesaikan training ini, ada pengisian itu ya? Oh, oke. Mungkin saya sebetulnya kurang suka seremonial ya, tapi ternyata memang harus menutup juga ini. Dan ternyata Pak Mahyan Jibril juga belum sampai ke sini. Jadi, dan saya juga tidak mau menunda-nunda penutupan sehingga nanti setelah sholat Bapak Ibu mesti ke sini lagi gitu ya. Mungkin diisi dulu saja. Nanti saya siapkan speech untuk penutupan begitu, supaya kayak pejabat. Silakan diisi ininya post-testnya, mudah-mudahan bisa betul ya jawabnya. Kalau salah wajar, Bu. Ternyata ada pengumuman sedikit. Dengan rasa menyesal saya harus meminta Bapak Ibu kembali ke ruangan setelah sholat Jumat, karena terkait sertifikat Bapak Ibu. Ternyata kalau misalkan kecuali Bapak Ibu tidak perlu sertifikat, mungkin bisa langsung pulang. Tapi kalau perlu sertifikat, dan sebetulnya satu lagi yang paling penting, saya pengen berfoto bareng-bareng dengan Bapak Ibu gitu. Kalau kemarin kan baru cuman 1-2 orang saja ya. Saya pengennya komplit. Kalau misalkan berkenan waktunya nanti setelah Jumat kita kumpul lagi. Mudah-mudahan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik Bapak Ibu, saya rasa saya tidak ada yang ingin saya sampaikan lagi. Jadi nanti setelah sholat Jumat kita kumpul kembali di sini untuk pembagian sertifikat dan foto bersama. Kemudian ini alamat website kita. Kita ada LinkedIn-nya juga, kita ada Instagram juga, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nge-tag kita. Terus add Instagram saya juga supaya followernya banyak kayak Dr. Jibril. Kemudian mungkin akhir kata dari saya mewakili tim Najplus, Om Dimdim dan Om Pimpin dan Pak Aye kemarin. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya merasa saya banyak belajar dari Bapak Ibu. Kemudian kami juga mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan tindakan kami yang kurang berkenan. Semata-mata itu memang kekurangan dari kami sebagai manusia. Mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian anytime Bapak Ibu kalau misalkan mau ada konsultasi atau just say hi ke saya atau ke Om Dimdim, Om Pimpin, silahkan. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan waktu dan interaksi ini bukan hanya pada saat training ini saja, tapi lebih menambah menjadi teman ya, dan keluarga di Jawa Timur khususnya Surabaya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.